Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semua, bertemu dengan saya Dr. Raden Panji Utomo. Hari ini kita akan bahas tentang bencana. Ini pembahasan yang luar biasa yang bisa masuk ke semua segmen, ke semua sudut. Tetapi kita kualifikasikan bencana yang kita akan bahas malam ini adalah tentang, pertama adalah bencana tentang berakhirnya COVID-19, ya, khususnya di Indonesia dan juga di dunia. Yang kedua adalah bencana yang ditimbulkan oleh kerusakan alam. Yang ketiga adalah bencana yang dialami oleh para artis. Jadi yang kita bahas hari ini yang pertama adalah tentang bencana yang ditimbulkan oleh COVID-19. Hari ini kita semua merasakan, bahkan semua saudara kita sedunia merasakan begitu dahsyatnya, begitu hebatnya ketika wabah COVID-19 ini menyebar dan bisa mampu merusak semua sendi, baik itu sendi personal, yaitu tubuh manusia itu sendiri, sendi psikologis, dan yang terakhir tatanan kehidupan hari ini, yaitu yang tampak adalah dari finansial. Ya, begitu dahsyatnya di hari ini banyak perusahaan sedunia ini yang bangkrut, dan apalagi di Indonesia banyaknya hari ini teman-teman yang kena PHK, banyak perusahaan yang gulung tikar. Itu bukan sebenarnya sudah bencana yang diakibatkan oleh memang sebenarnya bencana yang datang khususnya untuk COVID-19. Kita bahas COVID-19 ya, sebelum kita bahas yang lain, itu disebabkan juga karena kerusakan tangan manusia dan juga dari kehidupan manusia yang tidak terkontrol. Bagaimana dia cara hidupnya dengan tidak menjaga kebersihan, ya, yang pertama. Yang kedua, dia dengan makan yang sembarang makan yang mengandung, memang ternyata mengandung virus. Yang ketiga, melakukan hubungan kontak juga yang tidak ada batasnya, artinya melakukan kebebasan. Dan ini semua sebenarnya musibah yang diturunkan yang ada dalam COVID-19 itu bukan serta-merta adalah yang datang dengan sendirinya, tapi melainkan ada unsur kerusakan atau ada unsur perubahan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dengan maksud itu tidak akan kita bahas, itu masing-masing bisa kita nilai seperti apa. Tapi hari ini kondisi wabah COVID-19 dengan prediksi yang saya insya Allah bisa saya gambarkan, bahwa kita berharap di bulan Juli ini wabah COVID-19 di Indonesia sudah mengalami penurunan secara tajam, ya, dan berakhirnya di Indonesia khususnya itu, kalau saya prediksikan itu menjelang akhir tahun, ya. Tetapi yang uniknya adalah ketika pemerintah melakukan pelepasan atau melonggarkan PSBB, maka akan ada gairah baru di tengah-tengah masyarakat, dan itu akan menjadi sebuah semangat buat kita untuk bisa melakukan kehidupan yang lebih baik, yaitu namanya new normal. Tetapi mesti ingat, bencana yang terjadi nanti karena COVID-19 ini, yaitu bukan saja nanti yang timbul dari COVID, tapi akan ada bencana yang lain, yaitu bencana kerusakan alam. Kenapa? Karena hari ini perusahaan-perusahaan tambang khususnya yang dia mengeksplorasi besar-besaran, yang selama ini mereka mencari keuntungan luar biasa, ya, secara corporate, perusahaan maupun secara pribadi, mereka begitu merusaknya alam. Kita bisa lihat, pemirsa semua bisa mencari data dan semua bahwa kerusakan yang terjadi di Indonesia itu 70% adalah daerah-daerah memang yang menjadi sumber dari penggalian, yaitu penggalian tambang. Sebagai contoh, Kalimantan, bagaimana rusaknya alam di sana. Yang kedua, kita lihat bagaimana Papua, yaitu bagaimana daerah lain, termasuk di Jawa ini, banyaknya gunung yang tadinya gunung berdiri tegak, yang merupakan menjadi pakunya, hancur gunung itu. Apa karena apa? Diambil batu dari kapurnya. Dan bisa, kalau para pemirsa berangkat dari Jakarta menuju Bandung, akan melihat berapa gunung. Mungkin tadinya gunung ada 3, sekarang tinggal 1, itu tinggal setengah. Dan itu salah satu bencana yang akan timbul, yang bisa kita analisis adalah selain nanti akan terjadi gempa, yang kedua akan terjadi meletusnya gunung berapi di Pulau Jawa sebanyak 2 gunung, ya, di Sumatera yang akan terjadi juga ledakan gunung, dan juga beberapa daerah itu salah satunya penyebabnya adalah terjadinya kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia. Dan yang paling mengenaskan adalah kondisi bencana di tahun ini, di akhir tahun, yang mesti kita waspadai akan adanya sebuah gelombang besar, walaupun tidak sebesar
tsunami di Aceh, tapi akan terjadi gelombang besar tsunami yang itu asalnya dari gerakan dalam bumi yang juga ditambah dari gerakan dari letusan gunung berapi. Dan ini harus diwaspadai. Dan untuk itu maka kita harus kembali kepada kesadaran bahwa menjaga alam dan lingkungan adalah sebagian dari utamanya kehidupan kita untuk bisa bagaimana kita menata kehidupan lebih baik. Lalu yang ketiga, bencana alam yang dialami oleh para artis. Nah, kita ketahui hari ini ketika nanti mulai bulan, sebagai contoh, nanti pemerintah melonggarkan PSBB di bulan Juni ini, lalu di bulan Juli benar-benar sudah masuk ke dalam dunia atau kondisi normal, maka ada kegiatan, ada peningkatan, ada keinginan rasa ya yang meningkat begitu hebatnya, tajam di dunia pariwisata. Padahal yang mesti harus diwaspadai bahwa hari ini dengan adanya banyaknya musibah dan bencana, maka saya anjurkan, saya sarankan kepada teman-teman artis untuk sampai akhir tahun ini menjauhkan dua tempat yang akan menjadi sumbernya bencana, yaitu pertama pantai, yang kedua gunung, di mana dua tempat itu sangat-sangat disukai oleh teman-teman artis ya. Nah, untuk itu kondisi-kondisi yang ada perlu kita adanya sebuah pengulasan, ada sebuah analisa bahwa bagaimana ini pemerintah bisa mengambil langkah-langkah konkret ya, dari bentuk aturan dan dari bentuk pengawasan, bahwa di bulan Juli nanti akan ada eksplorasi besar-besaran. Juli Agustus akan ada kembali perusahaan-perusahaan tambang yang akan melakukan aktivitasnya, dan itu yang diwaspadai adalah apa? Karena mereka akan melakukan eksplorasi yang lebih besar dari sebelumnya. Disebabkan kenapa? Ingin mencari keuntungan yang jauh lebih besar. Untuk itu harus waspada kepada masyarakat dan pemerintah untuk bisa membuat sebuah aturan yang membatasi bagaimana perusahaan-perusahaan ini tidak melakukan eksplorasi besar-besaran sehingga menimbulkan kerusakan alam yang ujungnya adalah kerugian. Di dalam Al-Quran sudah dibahas, sudah diterangkan, diingatkan ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Ya. Artinya, dan apabila dikatakan pada mereka janganlah membuat kerusakan di bumi. Ya, jangan membuat kerusakan di bumi. Qalu innama nahnu muslihun. Tapi sesungguhnya mereka menjawab, kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ya, innama nahnu muslihun. Ala innahum musiduna wal kila ya'lamun. Lanjutnya ayat itu ada sebenarnya apa Allah mengatakan? Sesungguhnya merekalah yang membuat kerusakan, tapi mereka tidak sadar. Nah, hari ini kita melihat bagaimana pemerintah ya yang tidak menyadari, atau masyarakat yang kurangnya adanya edukasi bagaimana mereka untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Ternyata mereka orang-orang yang membuat kerusakan dengan membuat kebijakan, aturan-aturan yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Dan juga di dalam ayat yang lain, di dalam surat Ar-Rum ayat 41, Bismillahirrahmanirrahim. Zahara fasadun fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya ini lebih spesifik ya. Ya tadi tentang golongan orang-orang yang melakukan kerusakan mereka tidak sadar, tapi lebih spesifik seperti ini. Telah tampak zaharal fasadu fil bahri wal bahri. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Ya. Bima kasabat aydin nas, disebabkan perbuatan tangan manusia. Ya. Dan Allah hendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Artinya apa? Dengan adanya merusak, Allah merasakan sebagian akibat dari perbuatan mereka, bentuknya adalah bencana, yaitu kebakaran hutan, longsor, ya, terus meletusnya gunung Merapi, banjir, ya. Dan semua itu adalah bukan karena Allah yang mengadakan, tetapi karena kita yang melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, untuk itu kita harus sadari bahwa perbuatan tangan kita ini menentukan keabadian dari
alam semesta ini, khususnya bumi ini. Dan untuk para artis, kalau ingin bisa menyalurkan kesenangan mereka ya dalam kegiatan tamasya, maka harus berpikir dua kali. Kenapa? Karena hari ini, di bulan ini, dari bulan Juni sampai Desember akan terjadi bencana alam yang sulit untuk dikendalikan. Pemerintah yang kita sedihkan, prediksi yang insya Allah saya bisa sampaikan bahwa pemerintah hari ini bisa mengendalikan kondisi COVID. Tetapi yang terjadi apa? Pemerintah akan susah mengendalikan bencana-bencana alam. Yang ini ujiannya akan terus terjadi, sehingga saran saya adalah dari awal, dari sekarang, semua dari partisipasi dari pemerintah, dari kaum ulama khususnya, dan masyarakat, dan juga dari golongan tertentu, ya, yaitu para artis ini bisa mampu memberikan edukasi dan menyadarkan diri mereka untuk tidak melakukan kerusakan, ya, dan juga jangan justru mengikuti bagaimana pola orang-orang yang melakukan kerusakan. Karena ingin hidup senang, karena ingin hidup mewah dan mudah, maka mereka mudah menghalalkan segala cara, yaitu bagaimana mengeksplorasi alam sebanyak-banyaknya, ya, yang gunanya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Untuk itu saya menyarankan kembali, marilah kita kembali kepada kesadaran kita harus kembali kepada kebutuhan kita. Apakah kita butuh dengan kondisi alam ini? Yang jelas bahwa kita dengan alam ini satu, yaitu saling menjaga bagaimana supaya ekosistem dalam ini terus berlangsung. 8 peristiwa yang akan terjadi di bulan Juni sampai bulan Desember tahun ini yang bisa kita analisa dan sebuah prediksi, yaitu yang pertama adalah terjadinya kebakaran hutan di sebagian kecil Sumatera dan sebagian kecil Kalimantan. Yang kedua, adanya sebuah gempa di wilayah Indonesia Timur yang khususnya daerah eksplorasi tambang. Dan bisa juga terjadi perang antar suku, dan ini sungguh memilukan buat kita. Yang ketiga adalah di wilayah Jabodetabek, wilayah kita. Wilayah Jabodetabek akan terjadi sebuah peristiwa dan kondisi yang sebagian wilayah mengalami curah hujan yang berlimpah, tapi sebagian lain mengalami kekeringan. Dan ini harus diwaspadai, karena ini tidak memungkinkan kalau kita berjalan akan menimbulkan kondisi kecelakaan yang bisa kita rasakan untuk setiap dalam perjalanan. Yang keempat, yang kelima adalah terjadi gunung meletus yang terjadi di wilayah Pulau Jawa. Yang ini harus diwaspadai oleh masyarakat, berhati-hati, karena ketika nanti gunung meletus ini terjadi, maka kondisi pertanian, perkebunan, dan sektoral industri semua akan bisa terhenti. Untuk itu mesti kita waspadai. Yang ketujuh adalah terjadi longsor dan bandang di wilayah Jawa Barat, dan juga terjadi paceklik di sebagian Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan adanya hama yang berlebihan, itu harus kita waspadai. Dan yang kedelapan yang paling kita takutkan adalah Allah SWT memberikan ujian, cobaan disebabkan karena kerusakan tangan kita, itu berupa tsunami yang terjadi kembali di Pulau Jawa. Yang itu bisa digambarkan paling sedikit setinggi 1 meter, tapi sudah kita lihat dampaknya untuk kemarin terjadi di Anyar. Itu walaupun 1 meter, tetapi dampak kerusakan yang luar biasa. Nah, dari beberapa 8 peristiwa ini yang terjadi di wilayah negeri ini, semoga menjadikan iktibar dan pelajaran buat kita bahwa setiap kerusakan, setiap bencana yang terjadi di alam ini disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang melakukan kerusakan yang begitu dahsyatnya. Dan juga mesti kita waspadai bahwa sebuah langkah konkret dari pemerintah dan masyarakat ini harusnya sinergi, yaitu dengan melakukan sebuah ratifikasi hukum, ratifikasi undang-undang dan aturan pemerintah yang memberikan izin kepada para penambang ini, yang khusus penambang formal atau penambang liar, untuk tidak melakukan eksplorasi secara berlebihan yang melewati dari kapasitas dari perjanjian yang sudah disepakati, yang diberikan izin oleh pemerintah. Dan yang kedua, mereka tidak melakukan penambangan dengan menggunakan
bahan-bahan tertentu, seperti misalkan gunung yang diletuskan untuk mengambil bahan kapur atau bahan batu-batuan, dan ini sangat merusak alam. Yang terjadi apa? Yaitu gempa yang begitu dahsyatnya. Dan yang kedua, pemerintah harus memberikan sebuah aturan yang ketat dalam masalah kerusakan hutan, yaitu bagaimana para penambang, para pelaku-pelaku bisnis yang mereka memang basic dari usahanya adalah dari kayu, maka pemerintah harus bisa memberikan sebuah batasan untuk tidak memberikan izin semena-mena untuk bagaimana mereka mengeksploitasi hutan kita yang begitu banyak yang menjadi hutan yang gundul, sehingga yang terjadi apa? Dampak kerusakan longsor, dampak kerusakan banjir yang begitu dahsyat yang sungguh nanti akan dialami adalah untuk manusia. Untuk itu perlu adanya sebuah kesadaran dari diri kita masing-masing, dari para ulama, ya, para pemangku jabatan di negeri ini, untuk bisa menyadarkan masing-masing untuk bisa memberikan sebuah pencerahan, ya, untuk tidak bagaimana merusak alam. Tapi mesti yakin para pemirsa semua, kerusakan alam itu disebabkan karena kerusakan yang disebabkan karena tangan-tangan manusia. Bukan Tuhan, bukan Allah SWT yang melakukan kerusakan, tetapi memang tangan manusia sendirilah yang melakukan kerusakan. Untuk itu harus hari ini kita sadar bahwa jangan kita melakukan kerusakan, justru sebaliknya kita harus menjaga alam ini, kelestarian alam, kelestarian ekosistem yang harus kita jaga demi kelangsungan umat manusia baik di negeri ini maupun di dunia ini. Dan ingat juga, jangan terlalu khawatir, karena kalau kita tidak melakukan kerusakan, tidak melakukan penggundulan hutan, percaya bahwa kemanapun kita pergi akan selamat, yakin. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.